Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ini kita akan menjelajahi dunia desain dan manufaktur logam lembaran, yaitu sheet metal. Sheet metal merupakan material yang sangat penting dalam berbagai industri, dari otomotif hingga elektronik. Desain yang tepat dari logam lembaran ini tidak hanya memastikan kekuatan dan daya tahan, tapi juga efisiensi biaya dan juga waktu produksi. Adapun tujuan pembelajarannya ialah 1. Mahasiswa mampu men-setting unit. 2. Mahasiswa mampu mengenal fungsi fitur sheet metal. 3. Mahasiswa mampu menjalankan perintah dari fitur sheet metal. Oke, langsung saja. Dengan Autodesk Inventor memudahkan kita dalam mendesain atau merancang. Di video kali ini kita akan menjelajahi fitur-fitur khusus yang ditawarkan oleh Autodesk Inventor untuk permodelan sheet metal, mengoptimalkan desain guna mendapatkan hasil yang terbaik dalam memenuhi standar industri. Oke, langsung saja. Kita pilih New. Kita bisa juga menggunakan shortcut Ctrl+N. Terdapat dua pilihan template yang dapat kita gunakan, yaitu sheetmetaldim.ipt dan juga sheetmetalmm.ipt. Yang membedakan keduanya ialah sheetmetaldim ini menggunakan Dutch Institute for Normack atau standar Jerman, sedangkan sheetmetalmm tidak terikat pada standar tertentu. Walaupun keduanya menggunakan milimeter sebagai unit ukurnya, sheetmetalmm ini lebih umum digunakan untuk desain yang lebih fleksibel. Langsung create. Pertama kita atur sheet metal default untuk mengatur thickness atau ketebalan. Kita matikan centangnya. Di sini untuk ketebalan bisa kita atur, bisa disesuaikan dengan project yang akan kita buat. Kita ikuti saja standarnya. Oke. Kita akan mendemonstrasikan semua tools atau fitur-fitur yang digunakan untuk membuat sheet metal part. Yang pertama, kita akan mendemonstrasikan fitur face. Pilih Start 2D Sketch. Kita gunakan XY plane. Rectangle, pilih yang 2 point center. Finish sketch. Dan tools yang paling sering digunakan ialah fitur face. Fitur face digunakan untuk menambahkan atau memodifikasi permukaan datar pada part yang kita buat. Cara kerjanya sama halnya dengan fitur extrude. Kita klik. Pilih arah atau direction-nya. Di sini kita pilih flip slide. Oke. Sekarang kita mendapatkan lembaran logam dengan ketebalan 0,5 mm. Kita lanjutkan dengan mengklik new plane. Lalu kita beri kemiringan di minus 65 derajat. Oke. Kita buat sketch baru di work plane yang baru ini. Kita gunakan line sini. Close. Finish sketch. Kita beri volume juga menggunakan face. Oke. Kita akan menyatukan kedua komponen ini menjadi satu kesatuan menggunakan
project geometry. Lalu kita pilih collinear constraint. Kita klik sini. Oke, garis telah menyatu, finish sketch. Sekarang kedua komponen atau part ini telah menjadi satu kesatuan dan ini merupakan implementasi atau fungsi dari fitur face. Kita akan membahas salah satu fitur yang sangat penting dalam dunia sheet metal di Autodesk Inventor, yaitu fitur plane. Fitur plane memungkinkan kita untuk membuat sambungan yang lebih baik antar komponen. Langsung saja, kita klik New, Create. Plane sendiri dapat dibuat dari sketsa yang telah ada. Pertama, kita buat kembali sketsanya, XY plane. Gunakan rectangle lagi di sini. Finish sketch. Karena tadi kita bilang plane sendiri terbuat dari sketsa yang sudah ada, kita beri dulu volume pada sketsa yang telah kita buat. Oke. Kita lanjutkan ke penggunaan fitur plane. Kita pilih salah satu sisinya, di sini contohnya. Terdapat beberapa pilihan band yang bisa kita sesuaikan seperti inside of reference or band from adjacent face dan masih banyak lagi. Di sini kita gunakan inside. Oke. Kita telah mengaktifkan fitur dari plane. Kita bisa menambahkan keempat sisi secara sekaligus dengan cara double klik pada plane. Tadinya kita memilih Edge Select Mode, sekarang kita pilih Loop Select Mode. Lalu kita klik tepiannya. Oke. Sekarang kita memiliki plane di keempat sisi project yang kita buat. Untuk menyesuaikan tingginya, kita double klik kembali. Di sini kita buat dengan ketinggian 10 mm dan kemiringan 60 derajat. Oke. Project kita telah jadi. Guna melihat bentangan dari project yang kita buat, kita bisa klik pada Create Flat Pattern. Dan ini merupakan bentangan dari project yang telah kita buat. Dengan menggunakan fitur ini, kita dapat dengan mudah menambahkan atau mengelola permukaan pada desain yang mana memberikan fleksibilitas dan kontrol lebih pada proses mendesain. Kali ini kita akan menjelajahi fitur contour plane dalam desain sheet metal. Fitur ini merupakan fitur yang berfungsi untuk membuat lipatan yang lebih kompleks dan mengikuti kontur dari sketsa yang kita buat. Pertama, kita buat dengan project baru. Pastikan kita telah memilih template yang sesuai. Create. Setelah itu, kita akan membuat sketsa dasar yang akan digunakan untuk landasan fitur contour plane. Dimulai dengan 2D sketch, XY plane, rectangle, finish sketch,
Kita beri volume menggunakan phase. Oke. Base dasar kita telah jadi, kita lanjutkan dengan penggunaan fitur counterplane. Klik salah satu sisi, di sini, create sketch, klik line, lalu pilih spline interpolation. Alasan kita menggunakan spline interpolation sebab spline interpolation memungkinkan kita untuk menggambar kontur yang tidak terikat pada garis lurus, sehingga memberikan fleksibilitas dalam mendesain bagian yang memerlukan bentuk organik atau kurva yang halus. Oke. Kita buat di sini pola semenarik mungkin. Oke. Gunakan tagen, finish sketch. Langsung saja kita pilih contour plane. Sini. Pre-review dari benda yang akan jadi telah muncul. Langsung saja. Oke. Baiklah. Kita telah mengaktifkan fitur, tetapi terdapat celah di sini. Bisa kita perbaiki dengan mendouble klik pada contour plane. Di sini kita ubah offset direction atau arahnya. Lihat. Bisa kita sesuaikan, di sini kita pilih yang ini. Oke. Oke, ini merupakan fungsi dari fitur contour plane. Beberapa tips tambahan. Kita akan menjelajahi fitur lofted plane dalam desain sheet metal. Fitur ini memungkinkan kita untuk membuat plane yang lebih kompleks dengan transisi mulus antara dua atau lebih profil. Pertama, kita mulai dengan project baru. Pastikan kita telah memilih template yang sesuai, yaitu sheet metal. Create. Kita akan membuat beberapa sketsa yang akan digunakan sebagai profil untuk lofted plane. Start to the sketch. XY plane. Kita buat rectangle di sini dengan ukuran 20 kali 20. Kita beri fillet di setiap sisinya. Finish sketch. Sketsa pertama kita telah jadi, kita lanjutkan ke sketsa berikutnya. Klik plane, origin, slide plane. Kita offset sejauh 15 mm. Pada work plane yang baru, kita buat lingkaran di sini dengan diameter 14. Finish sketch. Work plane-nya kita non-visibility dulu. Oke. Langsung ke lofted plane. Klik dua sketsa yang telah kita buat. Untuk outputnya kita pilih diaform. Oke. Ini adalah kegunaan dari fitur lofted plane dan dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ketika masih menjadi satu kesatuan seperti ini, kita tidak dapat melihat bentangan dari benda yang kita buat.
Untuk dapat melihat bentangannya, kita harus memotong salah satu sisi dengan menggunakan rib. Kita pilih salah satu sisi, di sini contohnya. Oke. Sudah terdapat celah di sini, kita langsung ke Go to Flat Pattern. Dan bentangan dari benda yang kita buat telah muncul di sini. Dengan pemahaman yang baik tentang cara penggunaan fitur ini, kita dapat meningkatkan kreativitas dan efisiensi dalam proyek. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi fitur contour rule dalam desain sheet metal. Fitur ini memungkinkan kita untuk membentuk rule yang kompleks dan juga mudah, menggunakan profil yang terdiri dari garis, busur, dan spline. Baiklah, langsung saja. New, create. Kita mulai dengan sketsa baru, XY plane. Pada line, kita klik line, lalu kita pilih spline interpolation. Klik line, lalu pilih spline interpolation. Alasan kita menggunakan spline interpolation sebab spline interpolation memungkinkan kita untuk menggambar kontur yang tidak terikat pada garis lurus, sehingga memberikan fleksibilitas dalam mendesain bagian yang memerlukan organik atau kurva yang halus. Oke. Kita buat pola semenarik mungkin. Oke. Lalu pilih project geometry, kita pilih center line. Untuk originnya kita pilih Y-plane, Y-axis. Oke. Kita pilih contour rule. Untuk derajatnya kita sesuaikan, misalkan 245 derajat. Untuk arahnya bisa kita sesuaikan. Kita pilih yang ini. Atau juga direction bisa kita sesuaikan. Oke. Dengan menggunakan contour rule dapat mempermudah kita dalam pembuatan bentuk rumit tanpa perlu menggunakan banyak fitur terpisah, dan tentunya menghemat waktu dan usaha dalam proses desain, memungkinkan kita untuk fokus dalam pembuatan desain kita. Kita akan menjelajahi fitur hem dalam desain sheet metal. Fitur ini sangat berguna untuk memberikan finishing yang rapi pada tepian material sheet metal yang kita buat. Pertama-tama, kita mulai saja. Kita akan membuat bentuk dasar yang ingin kita tambahkan hem. Sketsa baru, XY plane, gunakan rectangle yang 2 point center dengan 20 kali 20. Finish sketch. Beri volume menggunakan face. Oke. Setelah bentuk dasar selesai, kita akan fokus pada area tepi yang ingin kita beri hem. Hem adalah teknik yang digunakan untuk melipat tepi material, memberikan kekuatan tambahan, serta mengurangi resiko tepi yang tajam. Kita pilih sheet metal pada ribbon. Di sini kita klik icon hem. Terdapat 4 pilihan tipe lipatan yang dapat kita aplikasikan dalam desain kita. Ada single, teardrop, roll, dan juga double.
Kita mulai dengan tipe yang pertama, yaitu single hem. Pilih sisinya. Oke. Baiklah, single hem kita telah jadi, yang mana ini merupakan contoh dari lipatan yang sederhana. Kita lanjutkan ke tipe berikutnya, yaitu teardrop. Pilih tepiannya. Oke. Ini merupakan aplikasi dari tipe teardrop, yang mana tipe ini menciptakan lipatan dengan bentuk tetesan air pada tepi material. Tipe ini tidak hanya memberikan tampilan yang menarik, tetapi juga meningkatkan keamanan serta mengurangi risiko cedera. Tipe hem yang satu ini cocok diaplikasikan di mana estetika dan keamanan menjadi prioritas. Kita lanjutkan ke pendemonstrasian tipe selanjutnya. Kita edit dulu face-nya. Kita klik face 1, sketch 1. Tambahkan line di sini. Tambahkan juga di sisi satunya. Oke. Kita pilih split guna memodifikasi dan membagi komponen atau bentuk menjadi beberapa bagian kecil. Sini. Lalu kita blok. Pilih construction agar desain yang baru kita buat ini menyatu dengan face yang telah ada. Finish sketch. Kita lanjutkan pendemonstrasian tipe selanjutnya, yaitu rolled. Jadi tipe ini menciptakan lipatan yang digulung dan memberikan tampilan yang halus dan juga aman. Kita pilih tepinya. Oke. Ini merupakan pengaplikasian dari tipe roll. Kita lanjutkan tipe terakhir, yaitu double. Tipe 1 ini memungkinkan kita untuk melipat tepi sebanyak 2 kali. Langsung saja pilih tepiannya. Oke. Ini merupakan pengaplikasian dari tipe double pada fitur hem. Untuk panjang atau jaraknya sendiri ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita nantinya. Setelah menerapkan keempat pilihan hem ini, kita dapat melihat hasil. Masing-masing pilihan memberikan karakteristik dan memperkaya desain sheet metal kita. Dengan menggunakan hem yang tepat, kita dapat meningkatkan estetika, keamanan, dan kekuatan produk akhir. Kita akan membahas fitur band yang sangat penting dalam desain sheet metal. Fitur band digunakan untuk membuat sambungan dari lembaran logam satu ke lembaran logam lainnya, memungkinkan untuk mengubah bentuk dan konfigurasi model sesuai kebutuhan. Baiklah, langsung saja. Dimulai dengan start to the sketch, XY plane, rectangle, dengan ukuran 27 kali 23. Finish sketch. Beri volume. Kita offset plane. Offset from plane. Ini sejauh 34.
Kita buat sketsa baru di sini. Di luar dari plane yang kita punya. Dengan ukuran 22 kali 23. Oke. Finish sketch. Work plane-nya kita visibility dulu. Beri volume. Oke. Sekarang kita akan mengaktifkan fitur band. Klik band. Dua sisinya kita klik. Oke. Ini merupakan pengaplikasian fitur band. Bisa kita sesuaikan dengan mendouble klik. Ini kita ubah menjadi fixed edge. Oke. Ini merupakan fungsi dari fitur band. Kita juga dapat menggabungkan fitur ini dengan fitur lainnya seperti fitur cut dan juga punch untuk menciptakan desain yang lebih kompleks. Di video kali ini kita akan membahas fitur corner seam yang sangat berguna dalam desain sheet metal. Fitur corner seam digunakan untuk membuat sambungan di sudut-sudut lembaran logam. Ini sangat penting untuk memastikan kekuatan dan integritas struktur pada desain. Oke, kita mulai dengan mengklik new. Untuk menggunakan fitur dari corner seam sendiri, kita diharuskan mempunyai model dasar atau bentuk dasar. Kita buat terlebih dahulu. Start to the sketch, XY plane. Sini kita gunakan rectangle 2 point center. Kita tambahkan line di sini. Kita trim bagian yang tidak diperlukan. Finish sketch. Beri volume menggunakan face. Oke. Dikarenakan corner seam sendiri itu digunakan untuk memperbaiki celah di antara lembar logam, kita akan tambahkan beberapa lembar di sisi-sisi base yang kita telah buat ini. Sini. Ini dan juga di sini. Oke. Terdapat celah yang cukup jauh di antara satu sisi ke sisi lainnya. Disinilah fitur corner seam berperan. Pilih corner seam. Pilih sudut yang akan diperbaiki, bisa di sini dan juga di sini. Oke. Sekali lagi, sisi satu. Oke. Baiklah, terdapat perbedaan jelas ketika kita menggunakan corner seam atau tidak. Yang mana jarak tepi antara lembar logam telah berhasil kita perbaiki dengan menerapkan fitur corner seam pada model sheet metal kita. Dengan menggunakan fitur ini dapat meningkatkan kekuatan dan estetika desain yang kita buat. Kali ini kita akan membahas dua fitur penting dalam desain sheet metal, yaitu fold dan juga cut. Yang mana fitur fold sendiri digunakan untuk melipat bagian model sheet metal, sedangkan fitur cut digunakan untuk memotong material dari model tersebut. Kedua fitur ini sangat penting dalam proses fabrikasi dan desain komponen sheet metal. Kita mulai. Pertama kita akan menyiapkan model untuk dijadikan base dasar untuk dilipat. Start to the sketch. XY plane. Kita pakai rectangle yang 2 point center. Finish sketch. Kita beri volume. Oke. Untuk mengaktifkan fitur fold, kita akan tambahkan
Kita buat garis di sini menggunakan line. Lalu fold. Oke. Sekarang kita mempunyai lembaran logam yang dilipat dengan sudut 90 derajat. Bisa kita edit kembali. Di sini fold angle-nya kita ganti menjadi 45. Dan untuk location-nya bisa kita gunakan yang start of band, center line of band, atau end of band. Ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Di sini kita pilih start of band. Oke. Kita telah menerapkan fitur fold. Setelah menerapkan fitur fold, kita lanjutkan dengan menerapkan fitur cut. Kita akan gabungkan kedua fitur ini untuk menciptakan desain yang lebih kompleks. Dengan cara kita klik start to do sketch di sini, rectangle untuk point center, oke, beri fillet, finish sketch, kita cut, oke. Terlihat yang terpotong hanya lembaran yang datar saja, sedangkan yang memiliki kemiringan itu tidak terpotong. Bisa kita perbaiki, double klik pada cut, pilih all, oke. Kita telah mengaktifkan fitur cut. Terlihat kurang pas pada lengkungan ini, bisa kita edit kembali. Kita pilih cut across band. Oke. Kita juga dapat memotong hanya setengah bagiannya saja dengan cara double klik, lalu pada thickness kita tambahkan garis miring 2. Oke. Kita telah menerapkan kedua fitur pada sheet metal, yaitu fold dan juga cut. Yang mana fold untuk melipat, sedangkan cut untuk memotong model dari sheet metal kita. Dengan memahami kedua fitur ini dapat menciptakan komponen sheet metal yang lebih kompleks dan fungsional. Pada video kali ini kita akan membahas fitur punch tool yang sangat berguna dalam desain sheet metal. Fitur punch tool digunakan untuk membuat lubang atau bentuk tertentu pada lembaran logam. Ini sangat penting dalam proses fabrikasi untuk menambah detail dan fungsi dalam desain atau produk yang akan kita buat nantinya. Baiklah, langsung saja. Dalam pengaplikasian penggunaan punch tool, kita memerlukan desain yang telah ada. Bisa kita buat atau kita gunakan desain yang telah ada. Contohnya, di sini kita pakai link. Oke. Kita akan mengaplikasikan fitur punch tool pada model ini. Kita pilih V1, sketch 1. Kita modifikasi terlebih dahulu atau memperbesar ukuran dari model yang kita punya sebelum menerapkan fitur punch tool. Oke. Kita klik sisi yang akan ditambahkan. Kita beri center line di sini. Klik kanan. Finish sketch. Setelah semuanya siap, kita lanjutkan dengan mengklik punch tool. Terdapat banyak pilihan yang dapat kita gunakan, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ada keyhole dan juga sebagainya. Jadi kita gunakan D sub konektor di sini.
Kita klik center point tadi. Finish. Selain membuat dengan bentuk ini, kita juga dapat membuat lubang standar dengan berbagai ukuran dan bentuk seperti lingkaran, persegi, dan lainnya. Ini sangat berguna dalam membuat lubang yang diperlukan. Ini sangat diperlukan di mana lubang diperlukan sebagai pengikat atau komponen lainnya. Penggunaan fitur PAD selanjutnya yaitu berfungsi sebagai stempel, yang mana menjadi cetakan presisi secara massal dengan waktu yang singkat. Hal ini sangat membantu dalam proses mendesain karena memudahkan dan menghemat waktu tentunya. Oke, langsung saja. Kita klik. Center point-nya kita buat lebih banyak, bisa di sini satu. Kita buat satu di sini. Lalu satu di sini. Sini juga. Oke. Finish sketch. Kita aktifkan punch tool. Ya, kita gunakan ini. Sini dan sini. Finish sketch. Ini merupakan fungsi dari punch tool di mana menjadi stempel, jadi mempersingkat waktu kita dalam membuat lubang dalam jumlah yang banyak. Dua tools penting dalam desain sheet metal yaitu unfold dan juga refold. Unfold sendiri berfungsi untuk mengubah model sheet metal dari bentuk 3D menjadi bentuk datar. Ini sangat berguna saat ingin membuat gambar kerja atau melakukan analisis lebih lanjut. Sementara refold itu digunakan untuk mengembalikan model ke bentuk semula setelah selesai memodifikasi. Sebelum menggunakan refold dan juga unfold, kita harus mempunyai desain sheet metal yang mana menjadi base dasar atau model yang akan kita modifikasi. New. Start to the sketch. XY plane. Sini kita gunakan rectangle dengan ukuran 40 kali 40. Kita beri fillet di setiap sisinya. Finish sketch. Kita offset plane, klik plane, lalu origin, XY plane. Kita offset sejauh 23. Pada work plane yang baru, kita buat sketsa juga. Circle 23. Oke. Finish sketch. Untuk work plane-nya kita visibility dulu. Kita akan memberi profile yang menggunakan lofted plane. Pilih outputnya die-form. Oke. Base dasar kita telah jadi. Sebelum melanjutkan ke fitur, kita beri potongan atau celah terlebih dahulu dengan menggunakan trim. Sini. Trim sendiri berfungsi untuk mengurangi resiko deformasi material saat dibentuk. Ini penting untuk menjaga integrasi struktural. Kita akan menerapkan fitur unfold sekarang.
Baiklah, untuk melihat bentangannya kita klik unfold. Sini, klik semua sisinya. Oke. Kita telah melihat bentangan dari benda atau model yang kita buat. Kita lanjutkan dengan memodifikasi, klik salah satu sisi, sini contohnya. Kita beri lingkaran. Ukuran sembarang saja. Di sini kita akan menggunakan equal untuk membuat lingkaran simetris satu dengan yang lainnya. Finish sketch. Kita cut. Oke. Ketika modifikasi kita telah selesai, kita klik revolve untuk mengembalikannya ke bentuk semula. Sini. Oke. Dan kita telah berhasil menggunakan fitur unfold untuk mengubah model sheet metal menjadi datar, kemudian menggunakan revolve untuk mengembalikannya ke bentuk semula. Dengan memahami kedua fitur ini dapat memudahkan kita dalam melakukan analisis atau memodifikasi desain model pada sheet metal. Terima kasih telah menonton video tutorial ini. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.